Nggak pernah ada seperti itu. Soalnya kita pembelajaran kita pelajaran jadi dijelasin aja dari gambar. Nggak mau, ibu. Dari gambar aja. Nanti coba di YouTube. Mencoba cari di YouTube. Kalau enggak ya yang selesai ini kan prosesnya gimana gitu ya. Ya. Mau tutup pintunya. Ayah saya suka. Enggak. Ada di Zoom kayaknya. Ada di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kepada Bu Eka sebagai pembimbing jasa yang sudah hadir dan juga Bu Ita di sini sebagai penguji jasa. Insya Allah pada pagi ini kita akan menyaksikan presentasi KAS dari jasa ya terkait mata pelajaran biologi sistem reproduksi. Presentasinya 15 menit. Ya, silakan jasa. Langsung ngomong aja. Ini dia apa pakai? Udah bisa langsung. Oh, nggak perlu pakai ini? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pernah nggak sih kita mikir bagaimana tubuh kita diciptakan dan kenapa tubuh kita mulai berubah saat masuk masa pubertas? Hal-hal itu mungkin sudah kita alami, tapi nggak semua orang tahu apa yang terjadi sebenarnya di baliknya. Padahal semua itu ada hubungannya dengan sistem reproduksi manusia, tapi nggak akan saya bahas hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Cesa dari kelas 8 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa saya terkait hasil pembelajaran saya mengenai sistem reproduksi manusia sebagai bagian dari mata pelajaran biologi. Yang pertama ada daftar isi. Yang pertama itu ada latar belakang, dilanjut dengan pendahuluan, lalu organ reproduksi pria, ada organ reproduksi wanita, dilanjut dengan application, self-knowledge, refleksi dan tindak lanjut, lalu penutup. Kenapa biologi? Saya sendiri memilih biologi karena ilmu ini memperlihatkan kebesaran ciptaan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur saya terhadap kebesaran ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, menyenangkan dan ketertarikan saya terhadap bagaimana organ di tubuh ini bekerja. Dan yang terakhir, karena cita-cita saya sebagai dokter. Yang pertama ada pendahuluan tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia sendiri adalah sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi manusia ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ-organ dari sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan juga bagian luar. Di bagian luar sendiri ada penis sebagai alat untuk memasukkan sel sperma ke dalam alat reproduksi wanita dan juga sebagai saluran kencing atau urin. Dan yang kedua ada skrotum di sini. Ini gunanya untuk melindungi testis dan mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk memproduksi sperma. Lalu bagian dalam sendiri ada epididymis. Yang ini tuh gunanya untuk tempat pematangan sperma. Lalu ada uretra untuk tempat keluarnya urin, saluran dari kandung kemih, dan juga saluran sperma. Lalu ada testis yang ini.
Testis sendiri gunanya untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Lalu ada 3 kelenjar. Kelenjar yang pertama ada kelenjar Cooper, gunanya untuk menghasilkan cairan bersifat basah, dan juga ada kelenjar prostat untuk mengekskresi cairan bersifat basah dan untuk menetralisir daerah vagina yang bersifat asam. Lalu ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis sendiri bekerja sebagai kelenjar penghasil makanan atau sumber nutrisi bagi sperma. Dan yang terakhir ada vas deferens. Ini gunanya untuk mengangkut sperma matang dari epididymis ke vesikula seminalis. Lalu di sini ada spermatogenesis. Spermatogenesis sendiri adalah proses pembentukan sel sperma, dimulai dari spermatogonium hingga menjadi spermatozoa. Dari spermatogonium ini melibatkan proses mitosis satu, mitosis aja, nggak ada satunya. Dan membelah menjadi spermatosit primer, lalu melibatkan proses meiosis 2 dan melibatkan proses meiosis 2. Ya gitu. Lalu dari pembelahan meiosis 2 akan membelah menjadi spermatid dan terakhir akan menjadi spermatozoa, dan ini terjadi di dalam epididymis. Lalu ada struktur sperma. Struktur sperma sendiri ada bagian kepala, terdapat nukleus yang biru ini, dan juga akrosom. Ini gunanya untuk membawa materi genetik dari ayah. Lalu ada bagian leher dan ada bagian tengah, yaitu ada mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi agar sperma bisa bergerak. Lalu ada ekor dan juga ada plasma membran. Di sini ada hormon pria. Hormon pria yang utama adalah testosteron. Testosteron sendiri gunanya untuk mengatur sirip kelamin sekunder dan reproduksi pria. Dan juga ada FSH dan LH. Dua hormon ini berguna hampir sama, yaitu untuk merangsang testis memproduksi sperma dan hormon. Lalu ada anggota-anggota organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian dalam dan juga bagian luar. Tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail bagian luar karena tidak terlalu saya pelajari. Jadi di sini ada beberapa organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium yang terletak di samping kanan dan kiri rahim. Ini berguna untuk berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Lalu ada tuba falopi yang berfungsi sebagai jalan ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Lalu ada fibria atau infundibulum yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Lalu ada uterus atau rahim yang biasa kita kenal sebagai rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Rahim sendiri terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu perimetrium, miometrium, dan juga endometrium. Nah, endometrium itu lapisan yang membatasi rongga rahim bagian dalam dan meluruh saat menstruasi. Ini juga tempat menempelnya plasenta janin atau ari-ari. Lalu ada serviks yang berfungsi mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim, dan mendukung kepala bayi saat dilahirkan. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, dan juga sebagai saluran mengalirnya darah menstruasi dan juga tempat keluarnya bayi saat melahirkan.
Lalu di sini ada proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Oogenesis sendiri dimulai dari oogonium dan melibatkan proses mitosis yang membelah menjadi oosit primer, lalu meiosis 2, meiosis 1 yang membelah menjadi oosit sekunder, dan juga badan polar. Dari oosit sekunder dan juga badan polar ini, yang akan membentuk menjadi ovum itu adalah si oosit sekunder ini akan membelah menjadi oosit dan juga akan menjadi ovum. Sedangkan badan polar sendiri akan membelah menjadi 3 badan polar. Lalu ada hormon wanita. Hormon utama wanita ada estrogen dan juga progesteron yang berfungsi sebagai mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Dan juga sama seperti laki-laki, ada hormon FH dan FSH dan juga LH yang untuk merangsang pematangan sel telur dan ovum. Lalu ada proses fertilisasi. Nggak bisa, Bu. Aduh. Di escape di kalau dari yang boleh buka itu deh. Bisa berarti yang ini. Ada tadi bawah kan. Jadi ya tadi ada terus. Bukan tadi yang I have had it with trying to organize all my tasks, due dates, and documents across a million different apps. So I tried ClickUp. Now I can stay on top. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim,
Dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Kesimpulan dari video tadi adalah proses fertilisasi terjadi ketika sel sperma membuahi ovum di tubuh falopi dan jika berhasil akan berbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan tumbuh di dalam rahim. Sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi sebagai application yang saya pilih. Yang pertama di sini ada hormon. Ketika menstruasi, hormon FSH ini yang biru muda ini akan merangsang perkembangan folikel. Lalu hormon estrogen yang kuning itu akan meningkat sebelum ovulasi dan membantu penebalan dinding rahim. Lalu ada hormon LH yang merah itu akan meningkat tajam untuk memicu ovulasi dan juga progesteron yang biru tua itu akan naik setelah ovulasi untuk menjaga dinding rahim tetap tebal. Lalu ada siklus ovarium. Dimulai dari folikel primer, lalu sekunder, dan juga tersier. Saat ovulasi, sekitar hari ke-14 ini, sel telur itu akan dilepaskan. Setelah itu folikel akan berubah jadi korpus luteum. Dan jika tidak dibuahi, akhirnya akan berubah menjadi korpus albikan dan akhirnya menghilang. Lalu ada siklus uterus. Siklus uterus ini hari pertama dan hari ke-7 itu menstruasi terjadi dinding rahimnya meluruh. Lalu hari ke-7 dan sampai hari ke-14 itu terjadi fase praovulasi, dinding rahim mulai menebal kembali dan hari ke-14 sampai hari ke-21 itu hari pasca ovulasi dan hari ke-28 itu adalah hari ya. Aduh. Siklus menstruasi ini juga terbagi jadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, peluruhan dinding rahim seperti yang saya jelaskan tadi, fase folikuler, pematangan folikel, fase ovulasi, pelepasan sel telur, dan juga fase luteal, persiapan rahim untuk kehamilan. Lalu application yang kedua, saya ngambil edukasi dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, pemahaman tentang fungsi dan alat reproduksi. Uh, ini tuh sebagai pemahaman tentang fungsi alat reproduksi, kalau misalnya kita tuh nanti akan paham gitu, bagaimana tubuh kita berubah saat pubertas, kenapa bisa haid, dan kenapa penting menjaga kebersihan organ reproduksi. Lalu berperan dalam edukasi kepada orang lain, misalnya ada teman yang bingung kenapa baru pertama kali haid, atau adik yang menanyakan tentang hal seperti ini, dan juga terakhir menghargai lawan jenis dan menjaga diri dan orang lain. Ini tuh untuk kita lebih sadar bahwa setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, punya proses biologis yang harus dihargai. Lalu ada self-knowledge. Self-knowledge ini pertama ada kekuatan saya dalam materi ini, yaitu mudah memahami dan mudah mengerti, dapat menjelaskan dengan cukup baik, insya Allah. Lalu ada kelemahan. Kelemahan saya daya ingat jika tidak diulang, saya tuh mudah lupa kalau tidak diulang, lalu sulit mengerti tanpa visualisasi dan juga belum terlalu hafal anatomi tubuh manusia, lebih proses-proses bagaimana, contohnya kayak proses fertilisasi saya yang tadi itu tuh saya
belum terlalu hafal dan belum terlalu mengikuti alurnya gitu. Lalu ada cara belajar saya yang efektif bagi saya, itu ada penjelasan guru di kelas, visualisasi, dan lewat internet, dan juga lewat buku. Lalu ada refleksi diri. Kekuatan saya itu saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Saya dapat belajar dengan cara otodidak kalau misalnya emang ada udah ada materi dan apa yang harus saya pelajari. Lalu dapat memahami dan mengerti dengan lumayan cepat dan kemampuan berkomunikasi. Kelemahan saya itu sulit fokus dan mudah bosan. Saya memiliki sifat perfeksionis. Saya suka menunda-nunda waktu. Contohnya tugas, saya tuh biasanya suka ngerjainnya mepet deadline tugasnya. Biasanya malah suka H-1 aja gitu. Terus tidak teratur ini nyambung dengan yang suka menunda-nunda kayaknya. Saya tuh tidak teratur dalam segala hal, dalam tugas, dalam waktu, dan juga ada rencana tindak lanjut dari orang tua, doa, dukungan, dan semangat untuk guru, doa, dukungan, dan bimbingan, dan diri sendiri. Saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga menjadi individu yang lebih baik. Terima kasih, silahkan ada masukan. Baik, terima kasih Cesa atas presentasinya. Eh, yang pertama saya persilakan dulu kepada Bu Eka untuk memberikan pertanyaan maupun komentar. Ya, baik. Terima kasih, Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat ya, Cesa. Ya, udah bisa maju ke AS ini ya, dan tadi sudah mempresentasikan dengan baik ya, apa KS-nya ya. Tadi Bu Eka lihat apa slide-nya Cesa banget. Pink desainnya ya. Anak-anak sekarang pinter-pinter tuh ya, Canva ya, pakai Canva, bagus-bagus. Tadi juga Cesa ya bisa menerangkan tentang sistem reproduksi ya. Tadi sistem reproduksi memang tidak mudah ya, Ces ya. Menerangkannya sangat kompleks ya, apalagi tadi menerangkan sistem reproduksi wanita dan laki-laki ya, itu sangat kompleks ya, kompleks sekali ya. Tidak mudah ya untuk menerangkan itu gitu. Tapi tadi sudah cukup baik ya, walaupun ada beberapa hal tadi ya yang mungkin perlu diklarifikasi ya, Ces ya. Ya. Tadi kayak misalnya kelenjar-kelenjar di ini di sistem reproduksi, terutama yang laki-laki itu ya, ada 3 kelenjar ya kan ya, Ces ya. Mm-mm. Itu fungsinya untuk apa aja tuh, Ces? Kelenjar-kelenjar itu. Kalau dari riset saya sih, kelenjar yang pertama itu ada kelenjar Cooper yang menghasilkan cairan bersifat basa, lalu ada kelenjar prostat untuk mengekskresi cairan bersifat basa dan untuk menetralisir vagina yang bersifat asam. Lalu ada vesicula seminalis sebagai sumber nutrisi buat sperma. Mm-mm. Ya, sebetulnya ketiganya juga bisa sebagai sumber nutrisi juga ya gitu. Jadi tidak hanya untuk menetralisir sifat keasaman ya. Memang cukup basa sih ya karena memang kondisi di vagina relatif lebih asam biasanya gitu ya. Ya, kemudian yang kedua juga fungsinya sebagai pelumas juga ya, Ces ya, gitu ya. Jadi supaya nanti si sperma itu dia bisa lari ya di situ ya, supaya tidak apa namanya tidak terlambat ya karena mereka semuanya mengejar ya, berlomba-lomba ya untuk bisa membuahi sel telur ya, Ces ya. Oke ya. Ya, jadi itu ya fungsinya ya. Ibu Eka kasih tambahan sedikit ya tadi ya. Nah, kemudian tadi sesudah
dilepaskan ya, sperma sperma dilepaskannya di mana, Ces? Di Dihasil, mm, di epididymis ya. dihasilkannya di mana? Dihasilkan oleh Bis. oleh Bis. testis ya. Oke, oleh testis ya. Kemudian dari testis kemana? Ke, ayo, lupa lagi. Dari testis itu ke epididymis. Mm-mm. Terus di epididymis diapain itu? Lalu dibawa ke kelenjar koper gitu. Hmm, disimpan dulu di situ ya, disimpan dimatangkan dulu ya di situ ya, Ces ya. Jadi dia kan disimpan dulu, nggak langsung dikeluarkan tuh ya. Baru nanti pada saat mau dikeluarkan ya. Nah dari situ terus Kelenjar koper. ke pas deferens tuh, yang panjang tuh pas deferens tuh, Ces ya. Nah, yang panjang tuh pas deferens tuh. Kamu coba lihat tuh pas deferens tuh ya, panjang ya. Nah, selama dia berada di pas deferens terus ya, nanti ada kelenjar-kelenjar tuh nanti ya. Nah, ada 3 kelenjar tuh ya. Nah, ini epididymis coba tuh lihat ada Nah, dari testis ya disimpan dulu nih ya di epididymis ya sambil dimatangkan nanti di sini ya. Gitu. Nah, pada saat dikeluarkan baru nanti ke pas deferens ya, terus nanti ke sambil nanti dikasih nutrisi, dinetralkan ya di sini dengan ada kelenjar cover, ada kelenjar prostat sama vesicula seminalis gitu ya. Ya gitu ya, Ces ya. Mm-mm, ya. Baik. Eh Bu Eka pingin tanya kesulitannya Tessa apa waktu mempelajari sistem reproduksi ini? Menghafal karena ini kalau bagi saya kan ada terbagi menjadi dua ya. Eh, Mhm, ada juga reproduksi wanita, belum lagi nanti ada proses fertilisasi, ada proses pembentukan sperma itu bagi saya sulit banget menghafalnya. Kalau yang dibanding tahun lalu kan jantung tuh ya udah cuma jantung doang gitu. Jadi mhm. soalnya cuman kalau ini kayak banyak banget ternyata gitu. Ya, mungkin nanti lain kali mungkin bisa lebih fokus aja ke salah satu aja, Ces. Ya, karena luas kalau dua-duanya itu ya, dua-duanya itu luas terlalu apa sulit ya, memang tidak mudah gitu ya. Ininya laki-laki dan perempuan dua-duanya kompleks ya, gitu ya. Oke. Baik. Ini tadi ya kelenjar-kelenjarnya sudah. Kemudian tadi siklus menstruasi itu, Ces tadi ya. Ya. Kenapa kita harus tahu siklus menstruasi kita tuh, Ces? Agar bisa tahu Tahu apa? tahu siklusnya jadi bisa apa ya bisa melihat gitu apa ya menghitung. Menghitung. Ya, supaya Cesa bisa siap-siap nanti ya. Nah, supaya kita harus tahu ya, pertama supaya kita bersiap-siap ya pada waktu menstruasi, kemudian nah, penting juga untuk mengetahui kapan nanti ya masa suburnya itu kan mereka udah sampaikan ya waktu di kelas tuh ya. Kapan nanti si sel telurnya nanti dilepaskan ya. Nah, pas sekitar ini masa menstruasi dilepaskan itu masa subur ya. Nah, usia sel telur berapa jam tuh biasanya rata-rata? Berapa jam? Hmm? Sel telur 24 jam ya kalau sel telur tuh. Kalau sel sperma tuh 72 jam biasanya Ces tuh ya. Nah, nanti tuh bisa dihitung tuh masa suburnya gitu ya. Eh ya, jadi penting ya kita mengetahui itu ya dan kemudian juga penting juga untuk menjaga
kebersihan ya, Ces ya, pada waktu menstruasi ya. Karena BK udah sampaikan gitu ya. Waktu menstruasi itu kan banyak tadi peluruhan endometrium ya, itu yang bagian dalamnya aja. Jadi nggak semua dinding uterus ya yang dikeluarkan, tapi hanya bagian endometrium saja ya, Ces ya. Gitu. Dan itu banyak sel-sel mati ya. Ya, sel-sel mati itu nanti kalau dibiarkan ya nggak menjaga kebersihan itu menjadi busuk ya. Makanya suka berbau tuh ya. Dan itu adalah apa sumber makanan bagi bakteri yang sangat subur ya, gitu ya. Itu berbahaya ya. Ya, makanya selama menstruasi harus selalu menjaga kebersihan gitu ya. Ya, Ces ya. Nah, itu bisa termasuk application-nya tuh, Ces ya. Tuh ya. Oke, baik. Saya sudah selesai belum, Bu Esti? Iya Bu, sudah Bu. Ya udah. Ya, kenapa saya nggak di stop aja? Ya, baik ya, Ces ya. Ya, selamat ya, Ces ya. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan sukses ya, dan mudah-mudahan cita-citanya tadi mau jadi dokter ya. Ya, mudah-mudahan tercapai ya, Ces ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Secara keseluruhan ya teknik presentasinya sudah bagus. Tapi mungkin evaluasi ya ke depan kan nanti akan mengalami kasus lagi ya. Nah, kejadian di awal tadi itu jangan sampai terulang lagi ya, Cesa ya. Karena kan Cesa bukan yang pertama kali kan ini kasus itu ya. Jadi udah tahu kan maksudnya tuh ketepatan waktu ya, mempersiapkan bahan untuk presentasi gitu, yang harus diperbaiki lagi untuk kas yang akan datang, dipersiapkan. Mungkin tadi ada hubungannya ya dengan saya yang suka menunda-nunda ya, tidak teratur dalam segala hal. Nah, itu ya, mungkin akhirnya kayak seperti tadi ya, jadi apa, ke sini tergesa-gesa ya, itu bisa menguras energi kita gitu. Cesa yang bisa apa, lebih ini tuh bisa apa-apa tuh bisa jadi mendadak lupa gitu ya. Kalau kita tadi suka mudah lupa ya tadi, betul tidak ya? Ya itu mungkin kita mudah lupa, menunda-nunda gitu ya, terus tidak teratur. Nah itu dampaknya itu seperti tadi itu Cesa. Jadi apa? Itu bisa menguras, padahal Cesa bisa presentasi itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Tapi kan kejadian itu di awal itu bisa mendadak apa-apa jadi lupa ya. Gitu. Presentasi nanti di sebenarnya di yang lain nggak boleh itu sekali-kali. Aduh lupa, aduh apa ya? Nah itu kan nggak boleh keluar ya Cesa yang. Ibu melihat itu gugup Cesa itu ya karena kejadian di awal, betul tidak? Iya. Jadi itu evaluasi. Lihat presentasinya sebenarnya udah bagus apa ya. Tapi dengan kejadian di awal itu bisa jadi gugup dan bisa jadi lupa. Nah, itu jadi evaluasi ke depan jangan sampai kejadian lagi ya. Dari presentasi ke secara keseluruhan bagus. Kemudian konten presentasi tadi Ibu yang awam cukup bisa memahami gitu dari penjelasan Cesa dengan warna yang bagus ya, tulisan yang jelas, ada video, ada diagram. Nah Ibu bisa memahami gitu. Jadi bagus gitu. Cuma itu aja di awal tuh kejadian yang seperti itu nggak boleh terjadi lagi ya. Nah, untuk pelajaran apapun ya, kegiatan apapun. Kemudian tingkat pemahaman materi, ya, Ibu melihat Cesa sudah baik ya memahami itu. Ibu doakan jadi dokternya jadi ya Cesa. Dan tadi sudah mampu menjawab pertanyaan ini Bu Eka ini.
Walaupun tadi masih ada tambahan-tambahan sedikit. Dari Ibu sekian, tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Ita. Selanjutnya saya persilakan kepada orang tua Cesa untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan Pak Aryasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini ada itu yang Tes, suaranya apa terdengar? Terdengar. Ya, alhamdulillah Cesa sudah sangat baik bisa menghasilkan presentasi yang tadi. Saya tidak akan terlalu banyak memberikan pendapat tentang materinya. Tapi ya seperti tadi yang sudah disebutkan juga oleh Bu Ita, persiapan sebaiknya dari jauh-jauh hari agar nggak buru-buru gitu ya. Nah, kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, tadi untuk diri sendiri itu ada mendekatkan diri pada Tuhan dan menjadi individu yang lebih baik. Alhamdulillah sebagai ayah ya akan selalu mendoakan yang terbaik buat Cesa. Semoga Cesa jadi anak yang solehah ya. Amin, amin. Terima kasih juga kepada guru-guru yang sudah memberikan doa, dukungan, dan bimbingannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Cesa selamat ya. Presentasinya udah sangat bagus. Itu aja, nanti jangan buru-buru ya. Di dokter ya. Baik, terima kasih Pak Aryasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ibu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Indahnya Cesa, Ibu Indah. Dipersilakan Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well done kakak, selamat ya. Mama udah dengerin, terus juga oke banget, udah percaya diri. Mama bangga. Semoga semua cita-citanya bisa terwujud, nanti ke depannya apapun itu, semoga kakak bahagia juga. Amin. Yes, congratulations kakak. Naik kelas 2 ya kak ya? Kelas 3. Kelas 3, oke. Mudah-mudahan nanti kelas 3 lebih oke lagi ya presentasinya ya. Oke deh. Untuk guru-gurunya, terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih udah membimbing Cesa. Udah saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Indah dan juga Pak Aryasa. Karena waktunya juga sudah habis, Cesa bisa langsung menutup ya presentasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih kepada guru-guru dan juga kepada orang tua saya yang setelah hadir. Terima kasih. Maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto sebentar ya Bapak Ibu yang di ruang Zoom. Ibu berkaca-kaca. Ternyata bagus presentasinya. Ya. Bu ditanya. Mamanya juga Oh, Bu Esti enggak? Pada menyuruh gitu. Hah? Nyuruh itu tuh anak yang di luar biar Bu Esti juga ikut. Boleh jadi dong. Cocok. Abis ini Dena kan mau fotoin fotoin ini saya Ya, biar Bu Esti-nya ke bawah. Cesa di tengah. Nah, gitu. Cesa di tengah. ikut ini. Ke bawah itunya ya. Yang formal Bu. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa.
Oke. Satu lagi Bu. Oke. Selamat ya Cesa. Selamat Cesa. Didoakan jadi dokter. Iya. Tapi emang kelihatan antusias Iya, tadi. Ibu bisa memahami penjelasannya itu. Ya, selamat ya Ces ya. Lebih ulet lagi. Cocok jadi dokter. Soalnya dokter itu kan harus